Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Ririn di sini dalam pembelajaran fisika. Oke, untuk fisika kelas 11 ini kita awali dengan materi suhu dan kalor pada KD 3.5, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor yang pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke kalornya, maka kita akan membahas tentang suhu dulu. Suhu dulu di SMP sudah pernah diajarkan. Nah, kita ulas saja untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang suhu untuk skala termometer. Nah, skala termometer di sini kita khususkan ke pembacaan termometer yang tidak berskala. Ya, jadi pembacaan termometer yang tidak berskala. Oke. Nah, di situ ada jika terdapat termometer X dan termometer Y dengan XT itu adalah titik didih untuk termometer X dan X0 itu adalah titik beku untuk termometer X, termometer Y juga begitu, ada YT dan Y0. Nah, untuk X dan Y itu adalah skala yang terukur pada termometer masing-masing. Misalkan mengukur suatu bahan di termometer X itu akan menunjukkan derajat X, maka ketika di termometer Y itu akan menunjukkan angka berapa. Nah, itu kita gunakan rumusnya adalah X min X0. Jadi sekali lagi, rumusnya yang kita gunakan itu adalah X min X0 per XT min X0. Jadi ini X min X0, jadi pengurangan kecil X min X0 per XT min X0, jadi pengurangan yang besar. Pengurangan kecil bandingkan dengan pengurangan yang besar, sama dengan Y min Y0 sama pengurangan kecil, kita bandingkan dengan YT min Y0, pengurangan yang besar. Ini kalau di matematika dulu kamu pernah tahu mencari nilai X dan Y itu dari X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 ketika mencari suatu persamaan. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari model matematika tersebut. Nah, bagaimana untuk cara pengerjaannya untuk skala termometer yang tanpa skala pembacaannya? Maka kita langsung ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal di situ, pada sebuah termometer A, titik beku airnya adalah 40 derajat A. Berarti kan bisa kita gambarkan seperti ini. Di termometer A, titik beku kan berarti titik bawah, itu ada di angka 40 derajat A. Sedangkan titik didih airnya adalah 240 derajat A. Berarti titik didihnya 240 derajat A. Nah, ketika suatu benda itu diukur menggunakan termometer Celcius, berarti pembandingnya di sini adalah termometer derajat Celcius, menunjukkan suhu 40 derajat. Berarti 40 derajat itu apa? 40 derajat itu adalah suhu yang terukur. Berarti untuk Celcius ini kamu harus tahu titik bawahnya berapa. Titik bawah titik bekunya untuk derajat Celcius itu adalah 0 derajat. Jadi meskipun tidak diketahui karena sudah ada pernyataan itu dibandingkan dengan termometer Celcius, berarti kamu harus tahu titik bekunya ada di 0 derajat, titik didihnya ada di 100 derajat. Gitu ya. Maka ketika di termometer derajat Celcius menunjukkan angka 40, di termometer A itu akan menunjukkan angka berapa, seperti itu. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusan. Misalkan di sini Ustazah tulis A ya. Berarti untuk mencari berapa derajat A-nya, kamu cari pengurangan kecil. Pengurangan kecil ini kan berarti A kita kurangi dengan titik bawahnya, berarti di 40, bandingkan dengan pengurangan yang besar. Jadi pengurangan kecil maksudnya gini, ini kan pengurangan kecil ya, berarti A min 40, pengurangan yang besar berarti yang ini. Nah,
Berarti di sini 240 kurangi dengan 40 sama dengan yang sini juga gitu. Pengurangan kecil. Yang sini berarti 40 min 0 per bandingkan dengan pengurangan yang besar. Berarti 100 min 0. Maka tinggal kita hitung saja. A min 40 sama per 240 kurangi 40 berarti 200 sama dengan 40 per 100 kurangi 0 kan 100. Gini ya, berarti A min 40 sama dengan 40 per 100 bagi kita pindah jadi kali 200, coret ya. Berarti di sini A min 40 itu sama dengan 40 kali 2 berarti 80. Maka A nya kita dapatkan 80 min dipindah jadi plus. Gini ya. Berarti ketika suatu bahan itu menunjukkan suhu 40 derajat Celcius, ketika nanti akan diukur kembali menggunakan termometer, A akan menghasilkan angka 120 derajat seperti itu. Oke, lanjut untuk review materi tentang suhu. Di SMP kamu sudah pernah diajarkan tentang konversi suhu. Nah, untuk termometer suhu itu kan ada derajat Celcius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk titik didih masing-masing, Celcius itu ada di 100 derajat, sedangkan titik didihnya Reaumur itu di 80, Fahrenheit itu 212, dan titik didihnya untuk Kelvin itu ada di 373. Nah, untuk titik bekunya, maka Celcius dan Reaumur itu sama-sama mulai dari 0 derajat. Sedangkan untuk titik bekunya Fahrenheit dan Kelvin itu, kalau Fahrenheit mulainya itu langsung dari 32, untuk Kelvin itu mulainya di 273. Maka ketika kita ambil perbandingan akan didapatkan Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit bandingkan Kelvin itu adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5 banding 9 banding 5. Nah, di sini yang harus diketahui untuk Fahrenheit dan Kelvin, mereka tidak memulai dari 0 derajat, tapi langsung dari 32 dan 273. Maka Fahrenheit itu ada pembawanya. Fahrenheit itu membawa angka 32, Kelvin membawa angka 273. Maksudnya membawa itu apa? Nanti kita langsung ke contoh soal. Jadi untuk pengerjaannya adalah pembanding yang dicari kita bandingkan dengan yang diketahui. Jadi misalkan kalau Reaumur diminta ke Fahrenheit misalkan, berarti kan yang dicari Fahrenheit. Berapa pembandingnya? Fahrenheit itu adalah 9. Yang diketahui Reaumur itu 4. Kita kalikan dengan skala yang diketahui berapa. Nah, ini yang membedakan ketika dari Celcius mau ke Fahrenheit, Reaumur ke Fahrenheit, Kelvin ke Fahrenheit misalkan, kamu kerjakan dulu. Ini dikerjakan, jadi Ustazah tulis K, ini kerjakan dulu, baru nanti hasilnya dijumlahkan dengan 32. Begitu juga dengan Kelvin. Jadi kalau mau masuk Fahrenheit, masuk itu artinya dari mana mau diubah ke Fahrenheit atau mau masuk ke Kelvin, kerjakan dulu kerjakan dulu baru dijumlahkan dengan pembawanya. Fahrenheit berarti kerjakan kemudian jumlah dengan 32, kalau Kelvin kerjakan kemudian jumlahkan dengan 273. Tapi sebaliknya, bedanya dengan ketika Fahrenheit keluar atau Kelvin itu keluar, maka yang harus dilakukan adalah kurangi dulu suhunya, itu suhu yang ada itu kamu kurangi dengan pembawa baru dikerjakan. Paham ya? Jadi kalau mau masuk kerjakan dulu baru dijumlah, tapi kalau mau keluar kurangi dulu, hasil pengurangannya baru dikerjakan. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini konversikan skala berikut. Yang pertama adalah 15 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit. Maka yang kita cari di sini adalah Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu berapa pembandingnya? Dilihat. Fahrenheit itu adalah pembandingnya 9, Celcius pembandingnya 5. Berarti yang dicari berarti kan 9 Fahrenheit bandingkan dengan
Celcius berarti 9/5. Kita kalikan dengan skala yang diketahui itu 15. Kita hitung, dicoret 15 bagi 5 ada 3, 9 kali 3 2, 7. Ingat mau masuk ke Fahrenheit. Ya, mau masuk ke Fahrenheit. Fahrenheit itu membawa 32. Mau masuk berarti kerjakan dulu baru kita jumlah. Jumlah berapa Fahrenheit itu kita jumlahkan dengan 32. Maka 15 derajat Celcius itu sama dengan 59 derajat Fahrenheit. Jadi kerjakan dulu. Maka tadi Ustazah bilang ya, kalau mau masuk ke Fahrenheit berarti kerjakan dulu baru dijumlah. Jadi kerjakan, hasilnya ketemu 27, baru jumlahkan dengan 32, ketemunya 59. Sekarang contoh yang kedua. 77 derajat Fahrenheit minta diubah ke Kelvin. Maka yang dicari itu adalah yang Kelvin. Dilihat, Kelvin itu 5, Fahrenheit itu 9. Ini ya, ingat, Fahrenheit dan Kelvin sama-sama saling membawa. Bagaimana pengerjaannya dilihat dulu. Fahrenheit itu kan mau keluar, ya kan? Mau diubah ke Kelvin. Berarti Fahrenheit mau keluar harus dikurangi. Maka 77 harus kita kurangi dulu dengan pembawanya. Jadi Fahrenheit keluar, kurangi dulu. 77 kurangi 32 ketemu 45. Dari yang lain mau masuk ke Kelvin berarti kerjakan dulu baru dijumlah. Dijumlah berapa? Dijumlah 273. Maka ini tadi kita kerjakan dulu. Ya, Kelvin itu 5, Fahrenheit itu 9, berarti 5/9 kita kalikan dengan skalanya bukan 77 lagi, tapi harus yang 45. 77 hasil pengurangannya dulu ya. Berarti 77 kurangi 32 itu 45. Kerjakan ya. 45 bagi 9 itu 5, 5 kali 5 25. Ini kan 25 itu adalah hasil pengerjaan. Sudah dikerjakan, mau masuk ke Kelvin berarti harus ditambah 273. Maka hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit, nilainya adalah sama dengan 298 Kelvin. Ingat, di sini tuh ada karena Fahrenheit ke Kelvin, Fahrenheit dan Kelvin sama-sama membawa. Jadi mana yang harus dikerjakan dulu gitu ya. Jadi Fahrenheit keluar, karena keluar berarti harus dikurangi dulu. Kelvin mau masuk ke Kelvin berarti harus dikerjakan baru dijumlah. Berarti Fahrenheitnya karena keluar kita kurangi dulu 45. Kelvin harus dikerjakan berarti kita kerjakan dulu baru hasilnya kita jumlah. Ketemu di 298. Kita hanya review saja untuk materi SMP kemarin. Sebelum nanti kita lanjut ke materi kalor. Oke, sekian untuk pemanasan di pertemuan pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.